Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali oleh kemurahan Tuhan kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa bertemu kembali dalam kasih Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di belakang saya itu ada jembatan Suramadu antara Madura dan kota Surabaya. Nah, hari ini saya akan angkat tema arti kehidupan, terambil dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang yang benar hidupnya ditinggalkan. Tiap hari dia akan selalu dikasihi oleh Tuhan dan memberikan pinjaman, serta anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, arti kehidupan. Orang yang mengerti arti kehidupan bukan orang yang hanya menjalankan rutinitas. Sehingga ada filosofi berkata, ada 4 macam manusia. Yang pertama, orang yang berani hidup tetapi takut mati. Artinya, takut jika ia meninggal mau kemana. Yang kedua, orang takut hidup tetapi berani mati. Artinya, orang yang putus asa, tidak punya harapan dan tidak berani menghadapi kehidupan. Yang ketiga, orang yang takut hidup dan takut mati, tidak berani menjalani hidup dan tidak mau mati. Yang keempat, orang yang berani hidup dan berani mati, artinya apa saudaraku? Akan menjadi satu hal yang hebat, menjadi orang yang dapat mengubah sejarah. Nah, orang-orang yang demikian ini patut menjadi patron contoh yang baik. Orang yang mengerti arti kehidupan adalah orang yang berani untuk menghadapi kematian. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh belajar bersama-sama apa arti kehidupan. Yang pertama Bapak Ibu, hidup adalah sementara. Maksudnya sementara kita muda, tua, dan ketika kita mati maunya masuk surga. Hanya Yesus yang memiliki ciri bahwa tidak berubah dan kekal selama-lamanya. Kita harus mengisi hidup dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga hidup kita yang positif itu senantiasa bermanfaat bagi sesama kita. Kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Kita tidak menjadi orang yang bisa memaksakan kehidupan kita untuk kepentingan kita. Namun kita harus memahami arti hidup ini menjadi teladan bagi sesama kita. Itu yang dinamakan artinya lantaran hidup itu sementara. Sementara kita hidup, marilah kita berbuat baik. Sementara kita hidup, memiliki fungsi untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua Bapak Ibu kasih, hidup adalah pilihan. Apa maksudnya? Ketika kita tahu bahwa hidup ini adalah pilihan, mau menjadi hidup kita benar atau fasik, itu adalah pilihan kita. Kita adalah orang yang harus bekerja keras lebih dahulu supaya nanti kita dapat menikmati berkat-berkat itu. Jika kita tidak memiliki hal-hal yang benar, maka Tuhan pun akan memberikan dampak yang sungguh luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita malas, hidup kita tidak ada kompetensi untuk maju, maka saudaraku berjaga-jagalah, panjenengan akan mengalami hidup miskin. Nah, maka itu dikatakan jika kita sudah memilih hidup benar atau salah, Tuhan sudah berikan kesempatan untuk kita memilihnya. Jika kita hidup benar, saya yakin berkat Tuhan sajalah yang membuat kita semua mengalami hal yang luar biasa. Tetapi ketika kita malas, ketika kita mengalami tidak mengenal Tuhan, mengalami jalan yang salah, saya yakin Bapak Ibu kekasih, hidup kita akan mengalami kegagalan, kematian, bahkan semua tidak ada daya untuk dapat mempertahankan hidup. Yang ketiga Bapak Ibu, hidup adalah anugerah. Apa yang disebut dengan hidup anugerah? Hidup anugerah adalah orang yang benar akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan adalah anugerah. Maka itu hanya berkat Tuhan sajalah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak bisa menambahinya. Itu kasih karunia, ini anugerah. Maka pastilah
kita tidak akan putus asa jika kita mengerti sumber berkat itu. Kita juga tidak akan mengalami hidup sombong atau hidup pongah lantaran kita tahu sumber berkat itu datangnya hanya daripada Tuhan. Maka itu hidup adalah anugerah. Dan yang keempat, hidup adalah sebuah kepercayaan. Apa maksudnya? Kalau kita sebagai orang yang percaya, kita harus tahu bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan supaya kita diberkati. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pun sanggup membuat segalanya indah pada waktunya. Ketika kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih, hanya segala sesuatu datangnya dari kuasa ilahi. Orang yang percaya, saya yakin hidup kita akan terpelihara. Maka daripada itu, tidak salah kalau kita ini mengerti bahwa hidup adalah satu kepercayaan, sebab sumbernya hanya datangnya daripada Sang Ilahi. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jangan kita takut, jangan kita kecut dan tawar hati. Kita harus mengerti arti kehidupan. Ada 4 hal pokok penting. Apa arti kehidupan? Yang pertama, hidup adalah sementara. Yang kedua, hidup adalah pilihan. Yang ketiga, hidup adalah anugerah. Dan yang keempat, hidup adalah sebuah kepercayaan. Berbahagialah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jika panjenengan hari ini masih diberi kesempatan untuk mengerti rencana Tuhan, yaitu hidup bersama penyertaan Tuhan dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.